Halo, selamat sore teman-teman semua. Kita masih ada di Semarang ya, tepatnya ini di daerah Semarang Barat Atas, di daerah BSB Ngalian. Buat teman-teman di Semarang, terutama pecinta kolam dan koi lover pada umumnya, kita mau update. Jadi ini sudah masuk 99% ya, sudah hampir running final. Jadi ini sebetulnya sekali lagi saya jelaskan, konsepnya adalah kolam reflection atau kolam estetik, di mana memang nantinya nggak tahu debitur atau customer ini rencana mau diberikan ikan, entah itu ikan hias apa, saya juga kurang tahu. Beberapa settingan di filter di media juga udah kita siapkan, tapi sekali lagi harus saya garis bawahi bahwa ini bukan untuk standar ikan koi. Tetapi apabila someday customer kepengen merubah menjadi standar ikan koi, perubahan yang kita lakukan ini tidak banyak, dalam artian tidak perlu membongkar total kolam ataupun filter, tinggal upgrade isi media filter, upgrade equipment, dan sebagian batu-batu yang terlalu penuh ini diangkat sebagian supaya tidak resiko berbenturan atau membentur ikan koinya. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, kita saksikan video berikut ini mulai dari lahan kosong, kemudian konsep sketnya ya, karena memang beliau tidak minta desain 3D dan lain-lain, percaya dengan kita untuk pokoknya bikinin yang terbaik deh, seperti itu. Dari mulai awal proses finishing, proses running, rendam air, dan sampai ini running final melalui video berikut ini. Nah itu ya teman-teman ya. Nah sekarang saya kepengen masuk ke edukasi, dan sekali lagi teman-teman ya, mohon maaf banget setiap kita men-sharekan atau memberikan info mengenai edukasi, bukan berarti setelah itu kita melayani konsultasi, terutama buat kolam-kolam yang memang buatnya tidak dengan blast. Ya mohon maaf sebelumnya, bukan saya mau apa-apa, tapi saya udah lama ibaratnya memberikan, bahkan masih banyak, meskipun nggak sebanyak dulu ya, yang WA mau konsultasi kolamnya, mau konsultasi ikannya, mau konsultasi taman lah. Kemarin ada yang bikin kolam ada kacanya bocor juga konsultasi ke saya. Saya mohon maaf sekali tidak bisa membantu, karena ya menurut saya teman-teman dan customer buatnya dengan siapa, jika ada masalah ya silahkan hubungin pihak yang bersangkutan. Nah teman-teman, mari kita bahas dulu intinya untuk area kolam ini ya, kolam dan filter ini yang di finishing dengan batu, apa istilahnya ini ya, batu Sukabumi atau apa yang agak keijo-ijoan. Di kamera kelihatan enggak Pak? Kelihatan ya, agak keijoan. Nanti kalau udah kena air dan airnya udah mature, udah bening dengan sinar matahari, lebih green lagi atau lebih hijau lagi. Kenapa saya buat seperti ini, enggak seperti yang mungkin kolam pada umumnya dengan batu candi atau batu andesit abu atau batu hitam atau bahkan dicat hitam. Karena memang ini sekali lagi yang diutamakan ini adalah reflection, kita ngelihat dari permukaan atau atas, bahkan nanti dari lantai 2, sehingga bias air, bias sinar berpadu dengan lampu kalau malam ini bisa menjadi satu perpaduan estetik yang ibaratnya yang unik, yang keren seperti itu, yang eye catching seperti itu. Nah teman-teman bisa lihat bottom drain ada 2, yang hitam itu 4 in. Kemudian skimmer itu kita pakai skimmer model wall yang ditanam seperti kolam renang. Kelihatan enggak Val yang putih-putih itu Val? Ya, nah nozzle arus kita pakai seperti kolam renang juga tuh, masih ada satu yang kelihatan putih, nanti tinggal ditutup batu kecil. Intinya tidak ada isut yang terlalu istimewa juga. Teman-teman dari sini bisa lihat, mau kita bikin kolam reflection atau kolam hias pun, standar pemipaan baik itu bottom drain, skimmer, overflow, kemudian arus, kemudian nanti untuk backwash, untuk maintain, untuk collecting, kita tetap memakai standarnya untuk kolam koi. Kenapa? Bila suatu saat berubah pikiran, pengen top up, pengen apa segala macam,
kita ngerubahnya nggak banyak, tinggal skimmer dikeluarin, dikasih T seperti skimmer standarnya kolam koi, kemudian overflow yang itu ya mau tetap seperti itu atau dilepas ya nggak apa-apa, yang untuk arusnya ya. Kalau untuk bottom drain BD tutupnya sudah oke, ini standar-standar yang untuk DIY atau yang intinya standar untuk kolam koi. Intinya kita kepengen supaya kita ini bikin kolamnya ini enggak untuk jangka pendek teman-teman. Suatu saat customer pengen top up, pengen upgrade, kita bisa melakukan perubahan yang tidak terlalu signifikan seperti itu. Nah, chamber collecting juga sama teman-teman. Ini chamber collecting ini enggak sepanjang ini ya, sebagian ini tolong dibantu buka mas. Buka chamber yang itu aja, yang untuk maintain backwash-nya, yang ada pompanya. Sekali lagi, blast ini adalah aliran yang sangat menganut, jangan sampai kita punya hobi ini merepotkan atau punya hobi ini menyusahkan. Jadi untuk chamber collecting maintain-nya pun juga saya setting seperti maintain yang mudah seperti di standar-standar kolam koi. Jadi nanti kalau mau backwash ada pipa-pipanya ya, sambil ditunjuk-tunjukin Wahid sama Rian ya, C1, C2, C3 ya, sambil dilihat. Nah inilah seperti itu teman-teman. Bahkan kalau kita kolam sudah running itu, standar kolamnya blast itu kita paling jarang atau paling sangat anti sekali ngotak-ngatik, buka-buka, tutup chamber sampai semua, apalagi sampai ngeluar-ngeluar, angkat-angkat media. Waduh, itu kalau menurut saya mending kita cari kerjaan yang lain lah, jangan cari kerjaan yang menyusahkan seperti itu untuk hobi ya. Nah kurang lebih juga standar seperti itu juga nanti bisa diaplikasikan kalau mau top up, mau upgrade, kita bisa tinggal isi spek media yang standar yang lebih bagus untuk ikan koi seperti itu. Nah kemudian kita bahas mengenai landscape batu-batuannya nih. Nah teman-teman lihat, mungkin Noval kerasa nggak kenapa sih kok ada area yang ada koralnya, kenapa ada area yang tetap dindingnya dinding yang hijau, kenapa nggak di fullin koral semua? Kenapa ya? Ayo, ya nggak apa-apa, sambil kita edukasi sambil sharing, tahu nggak kira-kira alasannya kenapa? Oh jangan-jangan Pak Ade ngirit material. Waduh, kalau cuman masalah ngirit material ngapain juga gitu loh. Nah ini saya kasih tahu ya teman-teman ya. Yang pertama teman-teman, mau itu nantinya nggak ada ikan pun, kalau kolam itu ditaburin hanya koral, maaf nih ya, dengan alasan batu koral atau medianya itu nanti bisa seperti under gravel, bisa jadi media biologis, bisa jadi bla bla bla, menurut saya nonsen. Harusnya kalau mau di fullin koral, seperti nanti tolong kirim-kirim videonya standarnya under gravelnya blast koi. Ada pipa kelabang, ada pipa yang untuk mengeluarkan air sehingga koralnya itu tidak clogging, sehingga kotoran-kotoran tidak terlalu numpuk banyak di dasar kolam, terutama ini area kemiringan yang saya kosongin ini, supaya bisa semua segala kotoran, baik itu nanti ada ikannya ataupun tidak, itu bisa terserap masuk ke dalam bottom drain secara sempurna. Itu bottom drain itu yang bulat-bulat hitam tuh. Nah kalau ini koralnya saya penuhin full, mau yang warna hijau ataupun warna hitam, pasti kehalang, apalagi kalau koralnya sampai masuk ke bottom drain, kan jadi masalah gitu loh ya kan. Nah itu yang harus dicatat. Jadi pesan saya, kalau memang yang tidak ahli dalam membuat under gravel, nggak usah coba-coba atau nggak usah aneh-aneh, sudah dasarnya dikasih polos aja, karena membuat under gravel ini sekali lagi tidak mudah. Nanti jangan setelah ini konsultasi juga, Pak gimana cara yang benar, kita udah pernah buatin beberapa video, ya teman-teman pelajarin aja lah. Tapi kalau udah menjurus yang sangat detail, sangat lebih ke spesifik, apalagi lagi buat kolam minta dikonsultasiin gratis, ya itu menurut saya juga nggak fair gitu ya. Kita sama-sama yang ibaratnya etis lah seperti itu. Nah yang kedua, ini batu kan sudah saya buat untuk finishingnya yang kolamnya ini kan warnanya hijau, betul enggak? Supaya kena biasnya air, kena biasnya sinar kan bagus. Nah sekarang sudah susah-susah kita unik warna hijau, warna green, agak ke biru-biruan sedikit, ditutup koral hitam, ya hilang gitu loh, pantulan sinar refleksi biasnya jadi hilang. Jadi memang area yang teman-teman lihat tidak ada pasangan batu koral, batu alam ataupun batu bobing ini, memang kita sengaja supaya satu, kotoran-kotoran itu tidak nyangkut di area-area yang tadi yang kosong itu. Kedua, supaya bias sinar atau bias refleksinya itu bisa lebih epic. Nah yang di pinggir-pinggir ini juga kita setting tanpa dipaten. Jadi mungkin kalau di videonya tolong ditampilin Val, kita hanya murni menyusun, ditempel-tempel, tidak ada yang menggunakan acian terus disemen, dipaten, enggak. Karena suatu saat kalau mau dilepas, dibongkar, ini bisa bersih. Tapi kalau ini pakai kodraksi, pakai pondasi, pakai semen, pakai apa kan, netelinya apa kan nanti takutnya rusak atau bocor seperti itu. Nah kemudian terakhir,
yang di sudut situ yang ada lampunya 3, ada tanaman dolar rambat, memang ini belum maksimal teman-teman. Nantinya dolar ini akan menjalar ke atas, ke dinding. Ya, beberapa itu sudah kelihatan, sudah nempel sendiri, dan itu memang biasanya butuh waktu agak lama, bisa setengah tahun kali kayaknya kalau untuk nutupin semua area dinding ini, supaya suasananya juga lebih segar, lebih fresh. Nah, inilah teman-teman sebuah project yang tidak terlalu besar di Semarang, di BSP Ngalian. Kita udah selesaikan, nanti di video sinematik terakhirnya dikasih lihat waktu running dan tes runningnya. Nanti kalau memang sudah running dan customer mungkin, entah, saya sih saranin sih Tamasaba sih. Ya, Tamasaba keren banget ini udah, ini kalau dimasukin Tamasaba, dan Tamasaba itu karakternya tidak seliar koi teman-teman. Jadi kalau koi, kapan kita edukasi deh nanti bahas topik mengenai ikan Tamasaba ya. Jadi Tamasaba itu dia karakter tuh lebih kalem, lebih tenang, dia nggak resiko kebentur. Nggak ada cerita Tamasaba lompat dari kolam, tidak pernah sampai sekarang. Dan itu kalau dia berenang-berenang ngelewati landscape-nya, ngelewatin batunya, ngelewatin tanaman yang kerendam air, wah itu keren lah. Nanti saya akan coba arahkan ke customer, dan kebetulan kita juga pas banyak stok Tamasaba buat teman-teman yang nanti tertarik untuk minat ikan Tamasaba dan sangat aman sekali dicampur dengan koi. Nanti juga jangan segan langsung hubungin kontak di bawah ini. Ya, mungkin cukup sekian teman-teman update pengerjaan di BSP Ngalian Semarang, kolam reflection dengan perpaduan landscape dan bebatuan alam yang kita utamakan top view. Jadi teman-teman, kalau kenapa saya bilang kolam reflection ini agak unik, biasanya kan kolam-kolam seperti ini ada kacanya. Kita ngelihat dari samping, kelihatan landscape-nya, kelihatan batu-batuannya. Ini kali ini kita nontonnya dari top view atau dari atas seperti itu. Nah, semoga kita ke depan nanti bisa memberikan tema-tema, ide-ide yang lain. Yang pasti terima kasih sekali untuk semua supportnya selama ini. Saya, tim Bless, Rian, Wahid, Noval, mohon pamit. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan see you di video-video berikutnya. Bye-bye.